Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak, Ibu Dewan Juri dan juga teman-teman pemirsa, ikhwah fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang telah disampaikan dalam Juknis Dakomfest 2024 mengenai lomba da'i yang temanya tentang interfaith brotherhood atau persaudaraan, persahabatan lintas agama. Maka, menyikapi tema tersebut pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Implementasi Toleransi dalam Perspektif Islam. Bapak Ibu Dewan Juri dan juga teman-teman pemirsa, ikhwah fillah rahimakumullah. Berbicara mengenai toleransi, maka saya mencoba mengutip apa yang dikemukakan oleh Prof. Quraish Shihab dalam salah satu tayangan YouTube Najwa Shihab, anak beliau. Dalam satu podcast, beliau pernah mengatakan bahwasanya toleransi itu adalah bagaimana kita bisa menghormati, bisa menghargai pandangan, pendapat, ajaran, sikap, bahkan agama orang lain. Tapi ingat, kata kuncinya, tanpa mengorbankan prinsip yang telah kita pegang. Apa tujuan dari toleransi tersebut? Tak lain tak bukan adalah untuk menjaga keharmonisan. Dan toleransi itu pun ada seninya dan ia diatur dalam Islam. Ikhwah fillah rahimakumullah. Senada dengan ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Al-ayah Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kata Allah lewat ayat tersebut, wahai manusia, sesungguhnya kami Allah menciptakan kalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? لِتَعَارَفُوا, agar kalian saling mengenal. Maka kalau kita ada perbedaan dalam kehidupan ini, maka itu merupakan sunnatullah, ketentuan Allah. Pasti kita berbeda, tetapi perbedaan itu bukan untuk kita berpecah belah, tapi justru saling menguatkan, saling mengenal untuk mencapai keharmonisan. Maka kami miris melihat terkadang kita kaum muslimin, ini kritik pribadi ya, kadang kaum muslimin itu toleransi dengan luar agama, gencar, kuat, lancar. Tapi toleransi dengan yang sesama muslim kurang kuat. Kita mudah kadang untuk mengkafirkan, membid'ahkan, mencela orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Nggak usahlah dia NU, nggak usah dia Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Nggak usahlah seperti itu. Toleransi, jangan sampai kita dengan agama lain, lemah lembut, tapi sama teman agama sendiri, saudara muslim sendiri, keras. Jangan sampai terbalik. Ikhwah fillah rahimakumullah. Lanjut, dalam konteks toleransi dengan agama lain, maka paling tidak ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan dalam implementasi toleransi dari perspektif Islam. Apa dia? Yang pertama, toleransi dalam perkara akidah dan ibadah. Yang menjadi dasar dari toleransi ini adalah Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6. Di ayat 6-nya Allah berfirman, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin.
Nah, maka dalam konteks ini kita dalam perkara akidah ibadah cukup membiarkan. Ada orang-orang, maaf, Kristiani lagi acara Natal, sudah biarkan. Tidak perlu kita bilang, nggak boleh di sini ini kaum muslimin segala macam, hancurkan pesta mereka. Nggak usah, biarkan. Lakum dinukum, biarkan. Dan kita juga jangan pula terlalu peduli begitu kan. Terus kita ucapin selamat ya, kita semua agama satu kok, sama-sama menuju Tuhan. Nggak kayak gitu. Lakum dinukum waliyadin. Mereka biar mereka, kita biar mereka. Dan kita punya prinsip sendiri. Jangan dicampur adukkan. Nah, itu dalam konteks akidah dan ibadah. Yang kedua, toleransi dengan pemeluk agama lain. Ya, dalam konteks yang kedua ini, maka kita sebagai kaum muslimin jangan pernah coba-coba untuk memaksa kaum agama lain ikut dengan kita kaum muslimin. Lakukan yang kaum muslimin lakukan, jangan. Kita misal punya toko misalnya kan. Punya toko terus malam ini ada acara Maulid Nabi misalnya. Karyawan kita non muslim, jangan dipaksa dia, kamu malam ini ikut acara Maulid Nabi ya, syahadat ya. Jangan disuruh login. Kenapa? Dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 256 kata Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, kata Allah. Al-ayah. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Kalau Allah saja mengatakan tak ada paksaan, kita ngapain maksain mereka? Oke lah, kita dakwah, sampaikan ini begini, Islam begini, Nabi Muhammad begini, gitu kan, akhlaknya begini. Udah. Tapi untuk dia masuk ke dalam Islam, itu bukan hak kita. Hidayah milik Allah. Cukup kita biarkan, hargai, dan jangan dipaksa. Yang ketiga adalah toleransi dalam aspek bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam salah satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Ya, atau kama qala fil hadis, ya, itu potongan hadis yang panjang, itu di bagian awalnya. Kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia fala yu'dhi jarahu, jangan sampai dia mengganggu tetangganya. Berarti seolah-olah Rasulullah ingin menyampaikan, kalau orang Islam itu punya iman, tidak boleh ganggu orang. Coba introspeksi. Kita kaum muslimin yang mengaku punya iman, apakah kita sudah terbebas dari mengganggu orang lain? Introspeksi. Dan dalam ayat itu erat kaitannya dengan iman. Kalau kita mau iman kita sempurna, jangan ganggu orang lain. Dan di situ Rasulullah tidak bilang secara khusus, jangan ganggu orang lain yang muslim, yang non muslim ganggu aja. Nggak ada seperti itu. Rasulullah memberikan hadis kabar bahwasanya jangan ganggu orang lain, siapapun itu, baik muslim maupun non muslim. Inilah toleransi kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lakukan yang terbaik untuk mereka. Dalam konteks muamalah duniawiyah, kita bersaudara dalam satu NKRI. Buatlah yang terbaik untuk mereka. Kalau mereka tidak ganggu kita kaum muslimin, jangan ganggu mereka. Hargai. Ikhwah fillah rahimakumullah. Saya kira demikianlah ceramah tentang toleransi dalam perspektif Islam serta implementasinya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.